Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk hari ini saya jelaskan dulu yang tugas hari ini. Saya hanya mengingatkan aja yang terblok merah berarti kalian belum mengerjakan sama sekali yang terblok merah. Ya. Yang masih kuning ya, yang masih kuning rata-rata ya di tugas offline Pak Wedi yang terakhir yang belum. Nanti dilihat di Sismatmu di tugas yang terakhir ya. Hanya beberapa anak yang sudah mengerjakan. Ya, yang lainnya belum. Nanti dikerjakan. Bagi yang waktunya nanti dilihat aja waktunya. Kalau waktunya habis, ya silakan kirim ke Gmail-nya Pak Wedi ya, nanti akan Pak Wedi presentasikan pada saat nanti menerangkan materi hari ini. Ya. Jadi ada tambahan tugas yang kemarin yaitu materi gambar teknik yang perekaman kemarin Pak Wedi share itu juga diselesaikan, ditulis di buku kemudian diupload. Ya. Itu untuk tugas, nanti silakan dilihat satu-satu, sudah tak share di wali kelas kalian masing-masing. Ya. Untuk materi hari ini langsung aja. Selalu untuk materi akan Pak Wedi share, kemudian Pak Wedi rekam, linknya nanti akan saya share kembali, agar nanti kalian bisa mengerjakan atau bisa melihat lagi prosesnya. Terakhir, kemarin Pak Wedi menerangkan tentang template. Hari ini Pak Wedi akan menerangkan tentang menu yang ada pada inventor. Menu apa saja Pak yang ada pada inventor? Nanti Pak Wedi akan jelaskan. Yang poin utama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama menu bar, toolbar standar, browser bar harus kalian wajib tahu. Ya, harus kalian wajib tahu. Yang pertama, toolbar standar. Toolbar standar biasanya terletak di bagian paling atas, ya, terletak di bagian paling atas, di mana toolbar standar ini biasanya posisinya seperti Office, yaitu ada save-nya, ada gambar print-nya, itu masuk di toolbar standar. Ya, nanti bisa lihat di inventornya Pak Wedi jelaskan dulu. Sedangkan menu bar itu menu yang Pak Wedi garis kuning ini. Apakah itu menu untuk gambar, untuk modifikasi, itu menu bar yang ada di sini. Untuk penjelasannya ini, toolbar berisi perintah umum seperti save, open, new, undo, sama redo, sama gambar print. Sedangkan menu bar itu perintah yang terdapat pada inventor. Perintah apa saja Pak? Ada perintah line, circle, rectangle, itu masuk perintah dalam proses penggambaran. Ya, itu masuk di menu bar. Sedangkan yang ketiga adalah panel bar. Panel bar berisi perintah khusus untuk menunjang dalam proses yang sedang berlangsung. Misalnya, membuat gambar dengan template sheet metal, membuat gambar dengan wetman ISO, proses pengelasan, itu akan muncul di sini. Ya, Mbak Widya nanti akan jelaskan di inventornya. Ya, itu panel bar. Sedangkan selanjutnya adalah browser bar. Browser bar di mana Pak? Browser bar di sebelah kiri. Ini namanya browser bar. Browser bar ini fungsinya adalah sebagai tempat atau langkah kalian dalam proses penggambaran. Langkah-langkah kalian dalam proses penggambaran. Di mana langkah ini harus kalian lakukan pada saat kalian nanti harus membuat satu produk atau penggambaran yang nantinya harus kalian buat atau diedit. Namanya browser bar, yaitu langkah-langkah proses penggambaran. Ya, nanti Pak Udi akan jelaskan lewat inventornya. Jadi langkah-langkah yang kalian kerjakan pada saat buat extrude, revolver, pengeditan itu masuknya di browser bar. Graphic window itu sebagai tempat area kerja kalian, yaitu tempat menggambar kalian. Itu namanya graphic window. Ya. Sedangkan yang 3D indikator untuk menunjukkan kalian di pandangan apa, kalian berada di 3 dimensi atau 2 dimensi di 3D indikator ini. Sedangkan navigation bar untuk mengatur arah tampilan pandangan. Untuk mengatur arah tampilan pandangan. Ya, ini namanya navigation bar. Ya. Posisinya nanti Pak Udi tunjukkan di inventornya. Oke, Pak Udi akan tunjukkan di inventornya proses-prosesnya. Perhatikan, saya akan memperlihatkan untuk
inventornya. Nah, ini langkah pertama Pak Udi pilih new aja, ya, pilih new, ya, pilih new. Kemudian Pak Udi pilih salah satu template, sudah Pak Udi jelaskan. Pilih salah satu template. Pak Udi ambil yang standar milimeter IPT karena hubungannya dengan komponen, pembuatan komponen. Kemudian Pak Udi create. Ya, setelah Pak Udi create, akan muncul satu pandangan karena Pak Udi pilih standar 2D sketch, muncul 3 pandangan. Pandangan depan namanya XY plane, pandangan samping namanya YZ plane, pandangan atas namanya XZ plane. Ya. Ini yang Pak Udi sebut sebagai area gambar atau istilahnya tadi adalah grafik window. Ya. Ini adalah namanya grafik window. Di mana kalian harus memilih salah satu pandangan untuk kalian gunakan sebagai proses penggambaran berikutnya. Misalnya ini pandangan depan. Ya. Ini namanya grafik window, ini namanya browser bar, ini namanya panel bar. Ya. Panel bar berarti Pak Udi sudah menjelaskan ada perintah new, save, undo, sama redo. Itu biasanya muncul di Office juga ada. Ya. Sedangkan ini adalah toolbar standar, ini toolbar standar. Ini menu utama yang ada pada inventor yang tadi Pak Udi istilahkan dengan istilah menu bar sama panel bar, di mana ini adalah menu barnya, sedangkan yang di sini muncul di sini adalah panel bar. Ya, ini adalah browser bar. Browser bar ini fungsinya adalah untuk melihat langkah-langkah yang kalian gunakan pada saat menggambar. Sebagai contoh, ya, misalnya Pak Udi membuat kotak di sini atau rectangle, saya letakkan di sini, saya kasih ukuran. Ya, sambil Pak Udi jelaskan cara membuat ukuran. Kemarin Pak Udi sudah jelaskan cara membuat ukuran ada 2. Satu dengan cara langsung menempatkan dimensinya. Ya, misalnya seperti ini, panjangnya Pak Udi buat 40. Lebarnya misalnya 20. Langsung Pak Udi bisa buat di sini ukurannya ada 40 sama 20. Langsung muncul di sini. Kemudian Pak Udi kasih ketebalan. Misalnya Pak Udi kasih ketebalan gunakan extrude. Tebalnya berapa Pak? Misalnya tebalnya 30. Ya, misalnya tebalnya 30. Setelah tahu tebalnya berapa, Pak Udi bisa melihat prosesnya di sini. Namanya browser bar tadi. Misalnya, saya pengen ngecek, ya, atau pengen ngedit, langkahnya yang ini mana sih? Oh, Pak Udi bisa melihat di sini. Pak Udi buat ukuran panjangnya 40, lebarnya 20. Ya, saya bisa melihat dari browser bar. Semua langkah saya ada di browser bar semua. Yang kedua, Pak Udi melihat di ketebalan. Pak Udi bisa mengedit tebalnya dari 30 saya jadikan 20 atau saya kecilkan bisa. Semua saya lihat dari browser bar. Karena semua langkah-langkah Pak Udi dari browser bar ini. Ya. Terus di sini ada namanya yang sebelah kanan ini navigation bar. Yaitu sebelah kanan ini namanya navigation bar. Fungsi dari navigation bar ini adalah untuk meletakkan, ya. Fungsi dari navigation bar di sini adalah untuk mengatur arah tampilan pandangan. Untuk mengatur arah tampilan pandangan. Apa Pak? Bisa untuk geser, bisa untuk membesar atau memperkecil, zoom in, zoom out, bisa dikecilkan, dibesarkan. Juga bisa untuk memutar objek tadi. Nah, seperti ini. Bisa juga untuk memutar objek ini. Ini beberapa menu yang ada pada inventor yang wajib kalian tahu dan kalian hafalkan. Ya, itu menu yang ada pada inventor. Ya, sekarang Pak Udi menjelaskan tentang sketch yang ada pada inventor. Cara gambarnya seperti apa sih Pak untuk membuat gambar awal? Kita ke new lagi. Kita ke metrik. Kita ke pilih standar milimeter IPT. Kenapa Pak Udi pilih standar milimeter IPT? Karena Pak Udi mau menggambar komponen atau part. Saya pilih create. Kemudian saya pilih sketch.
Selalu akan ditanya kamu menggunakan pandangan apa? Wajib kamu isi dulu. Apakah pandangan depan, pandangan samping, atau pandangan atas? Wajib kalian isi dulu. Misalnya Pak Udi menggunakan pandangan depan lagi. Ya, Pak Udi menggunakan pandangan depan lagi. Ya. Nah, pada saat kalian belajar di AutoCAD, di kelas 2, kalian akan diajari yang namanya line. Namanya ellipse atau circle, busur, sama rectangle. Perintah-perintah ini sama dengan AutoCAD, hanya cara gambarnya aja yang berbeda. Kalau diajari yang lain, misalnya membuat garis. Ya. Membuat line, Pak Udi klik sembarang di sini. Ya, taruhlah Pak Udi atur di sini sembarang. Saya tarik garis. Nah, pada saat kalian tarik garis, kalian akan ditanya, apakah langsung kamu isi berapa panjangnya atau tinggal kamu klik aja? Ada dua cara, kemarin Pak Udi sudah menjelaskan. Cara yang pertama, klik aja. Pak, saya terlanjur tak klik seperti ini. Bisa saya rubah Pak dimensinya? Bisa. Edit aja dengan menggunakan dimension ini. Kamu klik dimension, klik ke atas, klik aja dulu, terus isi yang mau kamu atur panjangnya berapa. Misalnya kamu rubah 20 misalnya. Enter aja. Maka komponen ini atau garis ini berubah menjadi 20. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana Pak? Pilih line, ya, klik sembarang, tarik aja. Nah, di sini kamu jangan diklik tapi isi langsung. Yang warna biru diisi langsung 20. Hasilnya akan sama 20 juga. Ya, ini kalau menggunakan fasilitas line tadi. Ya. Ada dua line, yang satu S polyline. S polyline itu apa Pak? S polyline adalah membuat garis, tapi arahnya atau lengkungannya itu bebas. Artinya dengan kontur sembarang sesuai dengan gerakan tanganmu, dia akan membentuk pola yang sesuai yang kamu inginkan. Misalnya terakhir saya titikkan di sini. Ini polanya bebas. Pak Udi tinggal gerakan sesuai dengan gerakan tangan Pak Udi, dia akan melingkar dan membentuk lurus, tidak melingkar full juga tidak, dia mengikuti alur dari tangan yang Pak Udi gerakan tadi. Ini namanya S polyline. Nah, S polyline digunakan untuk apa sih Pak? S polyline digunakan pada saat kita menggambar yang tidak bisa digambar dengan garis lurus dan yang tidak bisa digambar dengan lingkaran. Ya, kadang-kala kita butuh satu kontur yang modelnya berbeda. Kita butuh ini. Terus kita pilih di lingkaran ini, circle. Ada pilihan 3. 1, circle untuk membuat lingkaran dengan satu titik tengah namanya. 2, circle dengan menggunakan tangan, yaitu sentuhan dari garis pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, circle dengan menggunakan ellipse. Kalau diajari yang pertama, circle menggunakan center point. Saya klik circle di center point-nya. Kemudian saya diletakkan di sini, sembarang. Ya, saya letakkan di sini sembarang. Kemudian saya isi. Ya, misalnya diameternya 20 atau 15. Ketik aja 15. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Pak. Circle. Letakkan sembarang seperti ini. Kamu langsung klik sembarang. Boleh, Pak, boleh. Habis itu edit aja dengan dimension. Kemudian ganti dengan 20. Jadi, kalau ini 20, kalau 15, Pak, klik aja. Ganti aja dengan 15. Jadi lingkaran yang diameter atau ukurannya 15 tadi. Ya. Seperti itu proses untuk membuat lingkaran. Nah, yang kedua menggunakan circle tangan, yaitu membuat lingkaran tapi bersentuhan dengan 3 garis dan dia tepat di masing-masing tangannya. Bisa Pak? Bisa. Contoh misalnya Pak Udi punya garis seperti ini. Satu garis ke sini, satu garis miring ke sini. Ya, satunya garisnya seperti ini, bebas. Terus Pak Udi gunakan tangan, lingkaran garis 1, garis 2, garis 3. Nah, maka pada saat Pak Udi memilih 3 garis secara berurutan, maka lingkaran tersebut akan masuk di sini.
dia akan menyentuh di pinggir dari garis tadi. Ini namanya circle tangan. Sedangkan elip, ya, elip di sini, ya, Pak Udi pilih elip. Elip fungsinya adalah misalnya Pak Udi mau membuat elip seperti ini dengan ukuran saya tentukan misalnya. Klik aja sembarang seperti ini. Ya, klik aja sembarang. Setelah itu kasih dimensi. Ya, nanti mau lebar dari elipsnya berapa? Misalnya 10, Pak. Terus panjang dari elipsnya berapa? Misalnya R-nya nanti saya buat 30, Pak. Nanti akan terbentuk seperti ini dan ukurannya tepat 30 sama 10. Ini kalau menggunakan fasilitas elip. Nah, kalau menggunakan fasilitas rectangle sekarang. Ya, Pak Udi terangkan tentang rectangle. Rectangle banyak sekali, Pak Udi akan menerangkan 3 dulu. 2 point, 3 point, sama 2 point center. Yang pertama 2 point. Ya, 2 point, Pak Udi klik sembarang, kemudian Pak Udi tarik. Ya, kemudian Pak Udi tarik, terus Pak Udi isikan. Misalnya panjangnya 50. Terus lebarnya saya buat 30. Maka akan muncul ukuran yang tepat 50 sama 30 hanya dengan mengisi saja. Atau dengan cara yang kedua, klik sembarang, ya sembarang, terus kasih dimensi aja. Bisa Pak, bisa. Klik aja, isi 50. Dimensi klik lagi, isi 30. Sama hasilnya. Ini menggunakan rectangle yang 2 point. Sedangkan rectangle 3 point bagaimana Pak? Ya, rectangle 3 point ya biasanya lebih ke jajaran genjang. Ya, misalnya dari titik 1 ke titik 2, terus ukurannya berapa? Perhatikan Pak Udi. 3 point, saya klik sembarang 1 ke 2. Nah, 1 ke 2 ini misalnya Pak Udi mintanya panjangnya 50. Sudutnya 145 misalnya. Maka akan jadinya seperti ini. Terus panjangnya Pak Udi isi 50 juga misalnya. Maka hasilnya akan sempurna 50 dengan sudut 145. Ini menggunakan fasilitas 3 point. Sedangkan 2 point center, ya, 2 point center kita membuat satu titik lingkaran di titik di sini untuk kotaknya. Terus saya tentukan untuk kotaknya misalnya ukurannya adalah 50 sama 100 misalnya. Maka akan muncul posisinya 50 sama 100 di posisi tengah. Karena Pak Udi menggunakan fasilitas 2 point center. Oke, ini yang Pak Udi bisa sampaikan untuk materi hari ini sampai ke rectangle. Untuk yang rectangle 3 point sampai poligon minggu depan Pak Udi jelaskan beserta contoh gambarnya. Sebelum Pak Udi akhiri, ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Silakan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, atau mungkin masalah tugas mungkin, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Halo? Ada yang ditanyakan? Bisa mewakili? Ada yang ditanyakan untuk tugas hari ini? Atau materi hari ini? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Ahmad Rio, Aizal Itada, Haji Saputra, Agus Supriyanto, Muhammad Ali Nuha, Nikola Dwi. Sudah jelas? Sudah ya? Oke, kalau sudah, Pak Udi akhiri. Bagi yang belum absen, nanti silakan absen. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas ulangan online, ulangan harian online. Kalian bisa buka di Sismat. Oke, dari Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.